Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kaum Ad merupakan keturunan dari Sam bin Nuh, salah satu dari 3 anak Nabi Nuh alaihissalam yang selamat dari banjir besar yang menghancurkan umat manusia pada zamannya. Setelah banjir besar yang menyapu hampir seluruh manusia, hanya tersisa sedikit orang yang selamat, termasuk para keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Disinilah kaum Ad mulai berkembang sebagai salah satu bangsa yang pertama kali tumbuh kembali setelah peristiwa besar tersebut. Namun meskipun mereka adalah keturunan dari penyintas bencana besar, kaum Ad tidak belajar dari masa lalu. Mereka menjadi kaum pertama yang kembali menyembah berhala setelah periode keselamatan pasca banjir. Berhala-berhala mereka dikenal dengan nama seperti Syamda, Syamud, dan Hira. Simbol kebodohan dan kesesatan mereka yang terus-menerus. Allah pun mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk memberi peringatan kepada mereka agar kembali kepada jalan yang benar dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun seruan Nabi Hud alaihissalam tidak mereka indahkan. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, kaum Ad justru menolak ajaran kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah dengan sikap keras kepala dan keangkuhan. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan respons mereka. Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu." Al-Quran Surah Hud ayat 53. Nabi Hud alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala terus bersabar dan berusaha membimbing kaumnya dengan cara yang terbaik. Ia menegaskan kepada mereka bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Namun kaum Ad tetap dalam keingkaran dan menolak setiap ajakan Nabi Hud alaihissalam, bahkan menghina dan menganggapnya sebagai orang yang tidak waras. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Ia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 65. Namun pemimpin-pemimpin mereka yang kafir menolak dengan arogan dan berkata, pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Kaum Ad tidak hanya tersesat dalam penyembahan berhala, tetapi juga menjadi sangat sombong karena kekuatan fisik dan kekayaan yang mereka miliki. Mereka adalah kaum yang diberkahi dengan tubuh yang besar, kekuatan fisik luar biasa, dan sumber daya alam yang melimpah. Mereka membangun bangunan-bangunan megah di tanah mereka dan hidup dalam kemewahan. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan betapa kuatnya kaum ini. Dan Allah telah menambahkan kekuatan pada fisik kalian. Namun, semua kelebihan ini hanya membuat mereka semakin sombong. Mereka mengeksploitasi kekayaan dan kekuatan fisik mereka dengan menindas kaum yang lemah. Dalam surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman, "Dan apabila kalian menyiksa, kalian melakukannya dengan kejam dan bengis." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 130. Kaum Ad terus hidup dalam kesesatan, kekerasan dan keangkuhan, hingga akhirnya Allah yang Maha Perkasa menurunkan azab yang dahsyat sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah mengirimkan angin topan yang sangat dahsyat selama 7 malam 8 hari, menghancurkan seluruh bangsa Ad yang kafir, meninggalkan mereka tergeletak mati seperti batang-batang pohon yang tumbang. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Haqqah, "Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tersisa dari mereka." Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 8. Kisah kaum Ad adalah pengingat yang nyata tentang betapa pentingnya bagi umat manusia untuk menghindari kesombongan, penyembahan berhala, dan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum ini yang dulunya hidup dalam kemakmuran, akhirnya dihancurkan oleh azab Allah sebagai peringatan bagi semua generasi yang akan datang.
Penelitian ilmiah tentang kaum Ad. Untuk membuktikan kebenaran sejarah kaum Ad seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, sejumlah ilmuwan dan arkeolog melakukan penelitian mendalam. Penemuan yang menggemparkan terjadi pada musim panas, tahun 2006, ketika sebuah kerangka manusia raksasa ditemukan di Arab Saudi, dengan panjang mencapai lebih dari 10 meter. Temuan ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk para cendekiawan Islam dan ilmuwan internasional. Menurut mereka, sisa-sisa ini sangat mungkin merupakan milik kaum Ad yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Dr. Carl Bohm, seorang ilmuwan terkemuka, menyatakan bahwa di masa lalu, kondisi alam dan atmosfer mendukung peningkatan pertumbuhan manusia hingga mencapai ukuran yang luar biasa. Perkembangan genetik yang optimal, kata Bohm, berkembang dalam kondisi atmosfer yang lebih menguntungkan di zaman dulu, yang memungkinkan manusia tumbuh dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada sekarang. Ia percaya bahwa perubahan dramatis dalam kondisi alam seperti penurunan kadar oksigen dan perubahan iklim global mengakibatkan manusia di masa kini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan nenek moyang mereka. Pada tahun 2006, ketika sebuah tim eksplorasi dari The Aramco Exploration sedang melakukan pencarian gas di wilayah selatan Gurun Pasir Arab, mereka menemukan tengkorak manusia berukuran raksasa. Tim ini segera melaporkan penemuan tersebut yang mencengangkan dunia arkeologi. Tubuh manusia raksasa yang ditemukan ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, sebagaimana digambarkan dalam catatan sejarah. Konon, tubuh mereka yang sangat tinggi dan kuat memungkinkan mereka untuk mencabut pohon besar hanya dengan tangan kosong. Penemuan ini memperkuat keyakinan banyak cendekiawan bahwa kaum Ad seperti yang digambarkan dalam Al-Quran benar-benar pernah ada. Dalam beberapa teks Islam disebutkan bahwa kaum ini memang memiliki tubuh yang sangat besar dan hidup dengan kekayaan melimpah. Namun mereka menolak ajakan Nabi Hud alaihissalam untuk bertauhid dan justru semakin tenggelam dalam kesombongan dan penyembahan berhala. Untuk menjaga keaslian dan keamanan penemuan ini, militer Arab Saudi segera menutup akses menuju lokasi penemuan dan menjaga area tersebut dengan ketat. Hanya tim eksplorasi dari Aramco yang diizinkan masuk, sedangkan masyarakat umum dan peneliti lainnya harus menunggu laporan resmi dari pihak berwenang. Hingga kini penemuan tersebut masih menjadi topik penelitian lebih lanjut karena sisa-sisa manusia raksasa seperti ini bisa mengungkap lebih banyak tentang sejarah umat manusia yang tersembunyi di balik lapisan waktu. Penemuan fosil manusia raksasa ini tentu membawa implikasi yang sangat menarik, baik dari sudut pandang ilmiah maupun keagamaan. Bagi umat Islam, hal ini mengingatkan akan kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kuasanya. Dan betapa benar kisah-kisah dalam Al-Quran yang telah menceritakan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi kita semua. Sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, marilah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah kaum Ad yang telah Allah abadikan dalam Al-Quran. Kekayaan, kekuatan fisik, atau kemegahan duniawi tidak akan mampu menyelamatkan manusia dari kehancuran jika mereka menyimpang dari jalan yang benar. Kisah ini mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah dan sudah sepatutnya kita menggunakannya untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan sebaliknya. Setiap peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu adalah peringatan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Marilah kita senantiasa merendahkan hati, menjauhi kesombongan, dan selalu berusaha menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 37. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dan hidayahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.